Sinopsis episode 3 Young Lady and Gentleman. Episode 3 diawali dengan pertemuan mengejutkan antara Park Dandan dan Lee Yong-guk. Park Dandan bilang kalau ia direkomendasikan oleh Profesor Jang Guk-hee. Dia juga menyerahkan CV kepada Lee Yong-guk, namun sepertinya Yong-guk tidak berniat menerimanya. Semua itu dikarenakan kejadian yang terjadi tempo hari saat dirinya menyangka bahwa Yong-guk merupakan pria yang cabul. Yong-guk juga mengomentari perihal lutut Park Dandan yang tergores. Dia mengatakan bahwa tidak seharusnya Dandan ini minum di siang hari hingga lututnya tergores. Park Dandan sih sebenarnya tidak terima dan dia ingin membela diri, namun Yong-guk tidak menerima alasan dari Park Dandan. Park Dandan merasa takut jika dia sampai tidak diterima di tempat tersebut. Ia bahkan tidak tahu harus mengatakan apa ke profesor yang sudah merekomendasikan dirinya jika sampai tahu bahwa dia tidak diterima karena kesalahan sebelumnya, yakni minum di bukit dan menyangka bahwa Lee Yong-guk merupakan seorang pria yang cabul. Tetapi ketakutannya tiba-tiba hilang saat si Chosara meneleponnya. Chosara bilang kalau dirinya diterima menjadi tutor di rumah Lee Yong-guk. Semua itu dikarenakan Chosara telah mengatakan kepada Lee Yong-guk bahwa Sejong, yakni anaknya yang paling kecil itu, hampir saja tertabrak oleh mobil saat bermain bola bersamanya, namun diselamatkan oleh Park Dandan nih, Cinggu. Nah, Yong-guk juga sepertinya setelah kejadian itu, setelah dikatakan oleh Chosara itu, dia merasa bersalah karena menuduh Dandan yang minum-minum karena lututnya dia lihat berdarah nih. Nah, hari perdana si Dandan bekerja di rumah Lee Yong-guk ini pun tak lepas dari masalah, teman-teman ya. Di malam hari, tepatnya saat hujan, dan si Lee Sejong ini ketakutan dan dia tidur di kamar si Dandan. Saat itu Yong-guk entah kenapa terbangun dan tiba-tiba mencari di mana si Sejong, namun tidak ditemukan. Dia membangunkan seisi rumah hingga semuanya kebingungan. Namun begitu tahu kalau Park Dandan ini yang tidur bersama Lee Yong-guk di kamar si Dandan, Yong-guk pun marah besar. Hingga keesokan harinya ia pun dinasihati oleh Chosara agar apapun yang terjadi pada Sejong, si Chosara ini wajib diteleponnya nih. Nah, sekarang kita beralih ke ayah Park Dandan yang sudah bekerja di rumah Lee Yong-guk. Nah, di sini sebenarnya ayah Dandan ini, Cinggu, ingin dipertemukan dengan si Dandan karena memang ya jika suatu saat misalnya si Dandan ini membutuhkan bantuan sang supir, maka Park Dandan bisa langsung minta kepada supir Park yang tak lain adalah ayahnya, namun mereka selalu gagal. Selalu ada hal yang membuat Dandan dan ayahnya tidak bertemu, termasuk saat diam-diam ayah Dandan ini mengantarkan istrinya ke rumah Haesok, rumah teman istrinya. Namun istrinya sepertinya berat dan dia tidak ingin istrinya itu tidur di tempat dia bekerja karena nanti bisa terjadi salah paham nih. Nah, di situ ternyata istrinya tidak mau dan dia mengatakan bahwa Haesok ini sudah kembali dengan suaminya dan tidak mungkin rasanya dia bersama si Haesok untuk sementara waktu. Nah, ayah Dandan pun dirayu oleh istrinya agar istrinya itu bisa tinggal di mes suaminya di sini, teman-teman, dan secara diam-diam akhirnya pun ayah Park Dandan ini menyetujui hal tersebut. Permasalahan keluarga Dandan, Cinggu, sepertinya emang kompleks, apalagi kalau bukan karena Park Dae-bum, anak dari Cha Yeon-sil, yakni ibu tiri dari Park Dandan. Keluarga Lee Yong-guk sepertinya juga ditakdirkan terhubung dengan keluarga Park Dandan. Yang pertama nih, Cinggu, dimulai dari ayah Dandan yang bekerja di sana, kemudian Dandan juga yang secara tidak sengaja menjadi tutor, yakni takdir yang membawa si Park Dandan nih ke rumah Lee Yong-guk. Dan yang terakhir adalah si Dae-bum yang ternyata mempunyai hubungan khusus dengan Lee
Seryun yang tak lain adalah adik tiri dari si Leongguk. Yang awalnya si Daebum setelah dia memutuskan pergi dari rumahnya, dia pun ke klub malam dan bertemu sama si Seryun di sana. Rupanya si Seryun ini jatuh cinta kepada Pak Daebum dan akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama. Namun di sini sungguh Pak Daebum ini tiba-tiba saja ibu dari si Lee Seryun ini datang ke kediaman si Seryun dan di sana akhirnya terbongkar sosok laki-laki yang tinggal bersama anaknya hingga si Daebum ini melarikan diri dan dikejar-kejar oleh ibu dari si Seryun. Di sana ini waktu itu kan si ayah si Dandan ini ikut mengantarkan majikannya tersebut ke rumah anaknya yang si Seryun, dan di sana sepertinya si ayah Pak Dandan ini melihat si Daebum yang lari kocar-kacir karena dikejar oleh ibu dari si Seryun. Namun di sana sepertinya ayah si Dandan ini belum terlalu pasti melihat apakah itu benar-benar si Daebum atau tidak nih. Nah, mungkin bakal terungkap di episode keempat pastinya. Nah, pembahasan terakhir dari episode ini adalah Pak Dandan yang diminta oleh Bibi Yeoju untuk mengantarkan makanan. Nah, sepertinya juga Bibi Yeoju ini karena kan dia tidak pernah tahu kalau supir Pak itu memiliki istri, dan sepertinya Bibi Yeoju ini suka kepada ayah Pak Dandan. Sebelumnya dia sudah datang ke mes tempat ayah Pak Dandan tinggal, yang ini supir Pak tinggal, namun di sana dia tiba-tiba tidak mengetahui tentang istrinya, dan di sana ini dia berjanji bakal mengantarkan makanan lagi untuk supir Pak, dan di sana pun ia akhirnya menyuruh Pak Dandan untuk mengantarkan makanan tersebut. Nah, di sana pun akhirnya Pak Dandan ini bertemu dengan ayahnya dan ibunya. Nah, di sini Pak Dandan, ayahnya dan ibunya sama-sama terkejut kenapa mereka bisa bertemu di tempat tersebut. Nah, sebelumnya ini teman-teman, ibu si Dandan ini berkali-kali sepertinya mendengar suara Pak Dandan yang sedang bermain bersama si Sejong di taman. Tapi sepertinya itu sebelumnya ini ibu Pak Dandan ini merasa bahwa itu hanya halusinasi belaka. Nah, di sini sampai di sini saja nih Cinggu pembahasan Mimin tentang episode 3 dari drama Weekend KBS Young Lady and Gentleman. Sampai